Halo Hobis, balik lagi di channel Hobister. Nah, kali ini kita lagi ada di Depok nih. Kita mau coba main ya, iseng-iseng main sekalian mumpung lagi di Depok ke teman kita, salah satu suhu di Arowana juga. Check this out. Nah, sekarang kita ada di rumahnya nih. Ayo kita ketok aja langsung ya. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini dia nih orangnya nih. Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Kita naik ke atas. Boleh masuk Bang? Mau masuk, Ayo. masuk. Duduknya ya. Duduk. Ayo, masuk. Wow, ikannya banyak. Nah, Hobi, sekarang kita udah ada di Dastan Arowana Depok dengan Bang Dwi di sini. Dia selaku pemiliknya Dastan Arowana Depok. Nah, Bang Dwi, ceritain dong gimana sih pertama kali hobi arowana itu? Mungkin kapan atau gimana gitu? Awalnya dulu itu sebenarnya iseng-iseng dari 2012 lah, karena perantau lah. Kita merantau di sini, nggak ada kesibukan, pengen mencari hiburan. Satu hiburan, dua mencari teman, karena hobi kan nanti pasti ada teman lah. Betul Cari-cari banget, hobi. betul banget. Nah, dari situ coba mencari biasa dari Google gimana. Cuman memang kenapa pilih arwana, karena satu, arwana itu paling bisa di single tank sendiri. Terus ya baca sih istilahnya mengurangi stres lah kalau habis kerja gitu, lihat ikan, enjoy. Terus satu lagi ya bisa invest. Jadi tertarik nih, jadi cari-cari di internet arwana apa yang harga berapa. Dari situ awalnya beli Jardini Bang. Jardini, pertama kali Jardini 2012 di Jardini 200 sekian lah. Terus pengen kan, Jardini kayaknya nggak bisa mahal nih kan. Pengen ganti, akhirnya tukar ke Golden Red ya, naik level. lumayan lah, karena Golden Red udah ada microchipnya tuh. Terus gedenya lumayan keren lah. Di situ karena baru awal piara, jadi waktu itu airnya burem Bang. Air burem, saya ganti. Air masukin ikan, tangkap masukin ke ember, diganti airnya full bening kan. Baru ya, Masukin baru berpengalaman waktu itu. baru itu ikan masukin ke akuarium, tinggal kerja. Sore dikasih tahu sama orang rumah, jadi ikan mabok. Belum kebalik gitu. belum balik mabok. Begitu pulang ikannya udah terbalik, mati kan. Itu golden waktu itu lumayan Bang, udah 20 cm lebih, itu 900 ribuan lah waktu itu nabungnya, juga lumayan lama tuh. Nah, itu airnya tadi mabok itu emang abang masukin atau apa itu? Kok ikannya bisa mabok ya? Karena baru airnya kan keruh, burem lah intinya kan, kena lampu view, jadi burem lah kan, mau berlumut ya burem. Ya, ganti okay. total, lebih kuras, ganti total bening, cakep tuh ikan ya kan. Pulang-pulang udah mati. Dari situ makin penasaran Bang, Dari situ. kenapa mati nih kan. Jadi Lebih tertantang ya habis itu ya. jadi ya drop sih ada, tapi karena kita hobi sih ya, pengen tahu nih, masa yang lain bisa, kita nggak bisa gitu. Kan mati, cari tahu. Waktu itu ada masih di Facebook ada grup tuh, ada grup ya. Berarti sempat join dulu ya di grup ya sebelum dulu beli waktu itu ya. CIA ya Bang. Ya, CIA ya dulu ya. Ya CI. CAI. Cain. Ya, taruhan aja. Pokoknya 2012-an akhir lah itu mulai join di situ, tanya-tanya tentang semua tentang arwana. Jadi akhirnya beli lagi Golden Red lagi. Berarti ikan ketiga Golden Red lagi. Golden Red. Nah, dari situ kenal beralih. Saya beli beralih. Ya.
Nah, Untuk Im akuariumnya. itu salah satu pembuat akuarium ya. Akuarium di Yas, Jabodetabek sampai jauh dia masih supply lah. Sudah ada nama. Ya, waktu itu juga dia masih nggak kayak sekarang. Oke, iya. Iya. Tapi BTW ya, ini emang bener kalau kita bilang dia ini suhu. Dia udah dari 2012 masalahnya. Saya belum lahir kali ya. Terus- Jadi dulu beli akuarium itu ukuran 1 meter yang ada pakai rangka kayu ya. Rangka kayu akuarium 1 meter Old kali school 40. banget ya, masih pakai kayu Ya, ya. pakai kayu. Emang yang jualnya dia kayu kan. Terus ada tutupnya tuh yang pakai refleks. Ya. Itu bawahnya 2 kali bang. Kan saya dulu kerja di Pamulang tuh. Gua pakai motor. Pakai motor tiap pulang malam jam 9, jam 8 itu beli bawa 2 kali. Pertama bawa akuarium dulu. Habis itu hari kedua bawa rak sama tutupnya tuh. Ya memang excited sih karena suka ya. Jadi gimana caranya lah bawa 2 kali isi air. Beli ikan di situ. Oke. Golden Red. Terus untuk Super Red sendiri nih, kalau sekarang nih saya lihat kan abang nih mainnya Super Red semua ya, Ya, kan gitu. Mungkin ada Golden satu, cuman ada apa? dia cross belly ya, bukan Golden biasa gitu. Pertama kalinya kapan tuh Bang, untuk berani diri di Super Red itu? Beli Super Red, habis Golden Red waktu itu dijual, saya jual lagi kalau nggak salah keberang lagi terus cari-cari waktu itu masih toko bagus bang. Toko bagus, oke. Ya kan? Masih ngalamin ya, Tua, toko dia bagus. berarti tua. Dia tua ya. Toko bagus masih boleh jual beli dulu kan. Jadi dulu kita sering itu jualannya di toko Bagus. bagus, terus buka lapak itu Ya. lumayan. Oke, Belum iya. ada larangan jual beli Belum, hewan dulu jual e-commerce masih awal-awal. bisa. Ya. Ya itu beli situ cari-cari. Akhirnya temu waktu itu di Matraman. Ah sama teman juga sih waktu itu sama udah kenal Dido deh waktu itu. Iya. Masih waktu itu Amel. Ya, salah satu suhu ikan juga Dido ya. Dido pertama lah. Awal kita bareng beli di Matraman SR. Kebetulan dia jual rugi nih bang. Jual Oke. rugi. Jadi Nah itu beli pertama kali itu di penghobis atau di seller? pengobis. Di penghobis. Oke. Pengobis dulu belum ada seller kayak sekarang bang. Dulu Oke ya. seller gede ini nggak tersentuh lah. Iya. Benar-benar nggak tersentuh. Ada Benar, benar ya. nggak tersentuh, iya, Tersentuh. benar. Kita masih nggak berani lah untuk tanya mereka ini. Jadi masih dulu Arwana ini benar-benar kayak kelas banget lah. Gitu. Iya, Super Red betul. ya kan? Tuh Super Red. Asli benar kita kapan sih punya ikan kayak gini berani beli ikan dengan semahal ini lah istilahnya. Iya, karena belum menjamur seperti Ya, sekarang. itu dulu masih gak banyak. Nah kalau boleh tahu nih, berapa sih dulu pertama kali beli Super Red itu di harga berapa? Saya beli waktu itu 2,1. 2,1. Itu sekitar 20-an senti sekian lah. Itu karena orang butuh ya. Orang butuh, jual rugi, Bang. Orang Iya, butuh. 2,5. Jadi buat hobis jangan harap deh dapat harga 2,1 kalau nggak orang kepepet ya. Ya 2012 Pak. Ya 2012 aja 2,1 orang butuh itu. Tuh. Beli akhirnya orang jual rugi, bayarin lah itu 2,1 kok pulang. Dirawat, asik juga tuh. Ternyata icolong Bang. Ternyata Iya, itu ada dong. hoki. Icolong. Kalau kata Suhuyo berarti dia cocok hidup di air ini. Icolong. Hokinya Jadi ada. dilihat icolong nih. Kan dulu icolong nyari-nyari kan icolong wah mungkin kita nggak terlalu itulah. Cuman ya kita baca-baca itu akhirnya dirawat 2 bulan 3 bulan jual untung Bang. Dijual untung. Nah, dari Berapa situ nih kayaknya Iya. mulai melirik Kayaknya ada nilai 3 bisnis juta lebih lah. Untung segitu sih udah banyak banget dulu. Ya dulu. Dari situ beli, ya itu dari punya duit dari situ habis jual beli lagi. Nyarinya di toko bagus Bang. Toko bagus. Masih untuk bagus. Toko bagus begitu tahu harga murah, waktu itu di Pik lah gitu tahu. Iya. Ya, di Pik udah kenal teman di sana. Beli di situ, beli SR waktu itu ya kita main masih di bawah 5 juta lah. Pokoknya jadi duit dari ikan itu berapa kita beli ikan. Ya nambah dikit lah waktu itu nambah dikit. Jadi agak Jadi dikit. rata-rata sih waktu itu sistem jualannya cari modal semurah mungkin ya biar bisa muter jadi jual. lebih enak. Jadi jatuhnya belum kayak berapa tahun silam belum jualan selektif lah. Masih ikannya kita cari yang paling murah, cari yang paling murah pokoknya itu. Dapat cari paling murah kita dulu belum terlalu ngerti banget ya. Yang penting Iya, SR kualitas belum terlalu. ikan lebih size lebih gede
murah. Ya, Ya. oke. Patokannya Dulu- di size masih. Ya dulu Indonesia taktil itu belum tahu lah. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Mungkin mata mutiara pun mungkin nggak Nggak tahu tahu. juga belum tahu ya. Oke. Dirawat lagi, ya seperti itu Bang. Jadi rawat berapa lama dijual untung. Jadi akhirnya bisa punya 2 ikan disekat dari situ. Itu waktu masih di pasar minggu tuh. Oke. Nah, kalau pengalaman yang paling tidak terlupakan nih, apa nih Bang? Selama bermain Super Red nih. Yang nggak terlupakan sebenarnya awal mula saya istilahnya naik grade ya. Naik grade lah dari jualan ikan Standar, kita bilang standar ya, aja. standar lah. Habis itu dapat ikan itu yang dikasih nama kumbara tuh Bang. Oke, Ya, yang ikan pernah ya. juara ya. Belum. Oh, belum. Cuman ikan unik yang kayak cupang ya Bang. Kayak Ekornya putih. cupang. Itu Ekornya putih. 2000 apa ya? 2014 kalau 14 15 lah. sekitar segitulah 2014. Itu saya belikan itu ya dari teman juga, kebetulan nggak terlalu mahal lah. Saya ya kalau udah kenal kan kita asal deal nih, udah ikan istilahnya agak santai lah. Oke. Kurang-kurang dikit apa-apa lah ya. Kemar. Itu begitu saya posting, kok rame nih, banyak yang nanya. Saya kan antara mau keep, modal belum cukup kan. Ya. Ya itulah, paham lah ya. Benar. Mau jual tapi kan suka kan, awalnya karena hobi ya, jadi dilema lah. Jadi Ya, dilema. di situlah, jadi jual nggak begitu orang nanya serius, orang Pontianak, dari Pontianak telepon waktu itu memang dari situ saya kenal dari teman Pontianak ini. Oke. Berarti ide untuk bisnis di dunia arwana ini dibilangnya ngalir gitu aja ya Bang ya? Ngalir. Sebenarnya awal mulanya mungkin nggak ada untuk Nggak pikiran ada. bisnis gitu ya? Awalnya itu hobi, intinya nyari teman karena saya ke Jakarta kan 2010 itu memang cuma berdua lah sama itu, jadi Oke, berarti saudara jauh lah Betul. di kampung, nyari teman, akhirnya dari situ banyak teman Bang. ya, Dari benar. karena kalau hobi temennya lebih dekat lah, nggak kenal sosial, ya kan? Status sosial nggak kenal. Status sosial, betul. Ya, mau Sekarang- kita hobi Ya. biasa sama bos ya, kalau hobi ya ketemu ya hobi betul, gitu. betul banget, karena ada komunitasnya juga ya, Ya. otomatis di situ ada orang banyak. Nah Bang, sekarang nih yang gue penasaran nih dari dulu selama kenal Abang nih, nama Dastan Arowana. Nah, nama Dastan Arowana itu tuh dari apa sih Bang filosofinya Bang? Historinya gimana itu? Ya jadi gini Bang, dulu kan lihat teman-teman kan semua punya brand lah, Ya, oke. semua jadi Arwana, titik Red, gitu kan. Jadi saya bikin bingung lah, apa ya gitu. Akhirnya kan karena anak nomor 1 namanya Dastan ya. Oke. Kebanyakan kan gitu Bang. Iya, Kebanyakan anak nomor 1 yang dijadiin brand karena dulu anak nomor 1. Jadi berdirinya Dastan ini karena dulu masih anaknya masih satu ya. Itu udah pakai anak lah ya. Gitu. Apa nggak kepengen apa bikin yang ngocol-ngocol gitu kayak saya gitu kan, hadiran Haji Doni. Gila. Nggak kepikiran ya kalau ke situ. Udah terlanjur sama sih Bang. Jadi kalau mau bikin lagi ntar bingung juga sih. Oke. Nah, kalau pertama kali nih punya showroom ya, kita bilang showroom nih. Pertama kali Abang beraniin diri buat bikin showroom dan fokus ke dunia arwana ini sebagai seller gitu, itu kapan gitu? Kalau punya, sebenarnya nggak punya showroom sih Bang. Ini ya kayak gini. Ya, tapi ini kita bilang mewah juga loh Bang gitu. Ini Jadi dulu itu waktu model. sebelum dibangun, jadi dulu akuarium ada di mana-mana Bang. Ada di, ya tahu Abang bisa tahu lah. Di ruang tamu akuarium, Oke. di dapur akuarium. kan. Jadi Iya benar. Masuk Masih ingat rumah, saya ya ya kan? di akuarium dapur. semua, jadi anak main semua ada akuarium kan, nggak enak ada lampu training, ada UV juga lah. Betul. Jadi ngumpulin rezeki, akhirnya pengen bikin suatu saat punya ruangan hobis lah, ruangan akuarium. Jadi untuk kita nyantai kan di akuarium yang terpisah dari anak-anak. Akhirnya bikinlah seperti ini. Nah itu kalau yang kita tadi kan Abang bilang dulu pernah yang sampai di dapur gitu, itu dimulai dari tahun berapa tuh? Berarti kan itu udah mulai yang namanya Abang tuh mau jadi seorang seller kan gitu, karena Iya. kan udah banyak ya gitu koleksinya. Sejak masih di pasar minggu dulu, di kontrakan juga udah mulai, ya itu tadi yang udah dari
toko bagus mulai berjalan, akhirnya kan satu jadi dua jadi tiga jadi empat gitulah. Akuarium sekat-sekat. Dulu saya hobinya lihat akuarium bekas bang. Ya, jadi tiap pulang nyari di toko bagus ada akuarium, pengen akuarium buffet murah, di pulang dulu dari kantor ada pick up, jadi sekalian pulang kerja pick up. Dulu soalnya masih kerja ya, jadi belum fokus kerja. Nah kalau di sini sendiri nih bang, punya showroom yang ya abang kalau ini saya nilai kan ini udah benar-benar nguatin diri gitu ya untuk bikin seperti ini kan berarti harus udah siap mental dan juga secara materi juga ya. Itu mulai dari kapan Bang? Kalau ini sih baru sih baru akhir 2000 6 bulan kayak 6 bulan yang lalu lah. Ini Januari baru jadi lah, Januari ya. Jadi pertengahan 2018 sih mulai mulai tahun 2018 rumahnya dari total. Berarti pemikirannya mulai dari pertengahan 2018 itu ya untuk lebih fokus pengen seperti lah, ini ya. ini jadi punya ruangan yang arwana doang. Nah ini nih yang gue penasaran dan mungkin teman-teman di luar sana tuh juga penasaran nih. Bang Dwi ini kan udah kita bilang punya nama ya di dunia kontes. Nah, Dari lahir punya nama. bener bang. Nah itu kalau di dunia kontes ini kan tergolongnya Bang Dwi ini orang yang nggak pernah absen gitu loh, nggak pernah absen di dunia kontes arwana seperti ini kan. Itu pertama kalinya tuh bang, kapan tuh bang? Pertama kali abang berani diri buat ikut kontes tuh? Kontes pertama sih kalau nggak salah Aci Cup Junior 1 ya, tahun berapa lupa. 2016 ya. 2016 sudah mulai, oke. Ya mana-mana kan. Itu kita di WTC. Enggak, kalau kontes Aci Junior kan di Food Centrum. Oh, yang iya, pertama Food kali tuh. Centrum. Food Centrum itu bawa berapa ikan, soalnya 2 ikan dan memang tergolong nekat sih bang. Jadi dulu kan di arwana kontes kan udah kebayang lah dari segi harga sama kualitas pasti bagus. Tapi kita pengen gitu loh, pengen ikut kontes, meramaikan kontes, terus terjun lah ke kontes. Akhirnya kan ya banyak kenal teman itu juga. Ya, gitu. walaupun lu mulai kepicu lagi, Ya, lebih walaupun semangat ya. Untuk hitungan sebenarnya satu kontes ya tau lah arwana kan mahal kan. Satu ikan lah daftarannya mahal kan. Tapi ya baik lah. Karena rasa kepuasan ya Emang bang ya. itu kan, karena hobi ya gitu bang. Biasanya kan pas di kontes. Nah, kalau pertama kali ikut kontes itu langsung angkat piala atau kontes keberapa gitu ya? Pernah angkat piala. Oh enggak, dari kontes dari 2016 sudah mulai ikut lah. Pasti ikut 1-2 pasti ikut, udah mulai ikut kontes sampai Aci pun ikut kontes. Dulu ya punya ikan merah tapi nggak terlalu mulus. Udah senang lah ikan merah. Tapi akhirnya nggak menang kontes sih 2018 kan. Mulai ada di situ yang juara 8. Nanti kita lihat ada fotonya nih beberapa ikan yang pernah masuk kontes yang membawa nama dia nih. Nah bang, sekarang nih saya kan ada beberapa pertanyaan ya dari netizen, dari teman-teman penghobi baru nih soal penyakit ikan arwana. Nah, untuk cara mengatasinya, kayak contohnya nih kembang sisik nih bang, itu ada nggak bang cara pengobatan khusus atau gimana penanganannya pertama gitu bang untuk teman-teman di luar sana supaya tahu ilmunya gimana itu? Iya, untuk penyakit arwana paling banyak emang kembang sisik sama embung lah. Kembang sisik yang sama paling sering lah ditemui. Kalau kembang sisik tips nomor 1 kalau saya sih pasti cari dulu nih penyebabnya, misalnya air kotor cari ada kotoran yang suka nyempil lah. Oke. Kotoran di mana itu bang? Bisa kalau nggak di filter ada di pompa suka ada satu, misalnya jangkrik. Oh, sisa jamur. makanan. Sisa makanan, Oke, sisa makanan itu sudah dulu ganti air paling 30%. Ya, obat sih yang rata-rata kita pakai ya filter sama antibiotik aja. Antibiotik ya, ada antibiotik manusia ya bang ya? Ya. Antibiotik manusia yang bisa dipakai di ikan. Nah kalau kembung bang, itu gimana penanganannya? Kembung juga kalau saya heater aja sih bang, turunin tinggi air, turunin heater setting 32 derajat lah.
sama ya dikasih obat ini kalau suka pakai sih Sanbima ya. Antibiotik juga ya. Antibiotik juga. Paling rendah dua hari lah. Nah, kalau yang saya dengar nih, temen-temen tuh kan ada tuh yang kembungnya yang tergolongnya itu udah parah gitu ya Bang ya. Iya Udah parah gitu, terus ada yang disuntik. Nah, itu bener nggak, Bang? Iya bener sih. Kalau udah kembung dan terbalik, nah itu kan rentan karena saya dulu punya pengalaman ikan udah merah udah laku nih. Jadi gara-gara kembung dulu belum tahu cara penanganan akhirnya mati. Harus refund duit kan. Jadi akhirnya dari situ memberikan ini untuk nyuntik. Jadi nyedot angin karena ya karena udah kembung ekstrim sih dikasih obat, kasih heater, antibiotik suka nggak sembuh nih. Ya. Dan akhirnya kan makin lama akhirnya kan kebalik mati. Betul. Oke, berarti suntik sedot angin itu opsi terakhir. Opsi terakhir. Tapi untuk penanganan pertama tetap dengan antibiotik dan ya, tetap penanganan. Nah, tadi Abang bilang tuh set suhu 32 derajat itu suhu di dalam air atau suhu heaternya itu yang 32 derajat? Suhu heater sih, suhu heaternya. Cuman kan kita temuin kan heater kan kadang-kadang beda-beda ya Bang ya, tiap merek ya. Ada yang kita set 32 hasilnya 34, 36. Ya. Ada yang kita set 32 ternyata hasilnya nggak sampai 30. Nah, itu kalau saran Abang itu berarti lebih patokannya ke air mungkin ya Bang ya? Iya, kalau lagi diobatin sih memang harus dipantau lebih ekstra ya. Kalau saran sih memang pakailah heater yang mereknya bagus lah. Ya. Itu tapi kan ya kan heater ada banyak di pasaran. Paling ya kita standar sih tempel tangan di kaca aja. Kalau udah hangat cukup lah. Kalau kepanasan ya paling matiin dulu. Oke. Nah itu tadi kalau buat hobis nih, kalau ada nemuin ikan kembung, jadi jangan kebayang dulu dia buat suntik dulu, jangan gitu. Itu opsi terakhir aja. Masih ada kok penanganan pertamanya, yaitu pendekin air tadi seperti yang Bang Dwi bilang, terus kita kasih heater dan kita kasih antibiotik. Nah satu lagi nih Bang, jadi beberapa teman juga tanya nih soal ngatasin ikan nungging, karena akhir-akhir ini banyak ya kita lihat postingan di grup tuh beberapa orang itu yang tanya cara ngatasin ikan nungging. Itu gimana tuh Bang? Ikan nungging ya Bang. Pertama sih pasti kita tanya dulu nunggingnya kenapa dulu nih sebabnya. Kan pasti ada sebab, entah beli udah nungging atau tadinya nggak nungging jadi nungging. Itu kan itu faktor yang harus kita ketahui dulu lah. Kalau tiba-tiba nungging, nah itu bisa dicari faktor sebelumnya makan apa, atau ada lompat apa enggak. Terus nah itu kok Abang bilang sebelumnya makan apa, emang makanan bisa berdampak untuk ikan? Bisa. Jadi makanan ada yang ikan istilahnya kurang cocok makan atau terlalu kenyang atau dari bakteri. Ya bakteri ada, biasanya kalau makan udang suka ada semutnya tuh yang nggak dipotong, ya suka itu infeksi di dalam bisa nungging. Oh gitu, jadi karena luka organ tubuhnya kayak ketusuk, infeksi nungging. Terus kalau karena ikan lompat tadi itu kenapa bisa nungging? Ya kalau lompat sih biasanya ada masalah di gelembung renang. Di gelembung renang. Dia kelihatan dari bagian perut ke belakang ini suka ada kempot ya. Ciri-cirinya begitu ya. Jadi di bagian perut ke belakang itu di dekat anusnya ya, dia mengecil gitu, ada kempes itu pasti dia nungging gini, itu ada masalah di bermasalah. Nah kalau kayak gitu tuh bisa sembuh nggak? Kalau nungging sih sebenarnya 50-50 ya, jadi 50-50 ada yang sembuh ada yang enggak. Paling kita maksimalkan treatment aja dulu, treatment sampai maksimal. Paling caranya pendekin air sampai sebatas dua kali lebar badan. Oke. Sama kasih heater, sama kasih obat selaput dalam gitu ya. Ya oke, antibiotik ya, kita kasih antibiotik. Nah, dibilang 50-50, artinya itu apakah kalau diisi ikan itu udah terlalu lama nunggingnya, itu akhirnya nggak bisa sembuh, atau tetap bisa, atau gimana tuh Bang? Kalau jadi mungkin kalau pengalaman saya caranya melihat kalau pangkal ekor udah turun, itu hampir pasti nggak sembuh ya, udah permanen ya. Berarti itu artinya sudah terlalu lama nunggingnya ya, berarti pangkal ekornya turun. Ya udah kayaknya lukanya udah nggak bisa sembuh. Mungkin belum turunnya pecah, akhirnya bisa nungging terus. Nah, pangkal ekor udah turun tuh pangkal ekor. Benar. Dari situ sih
kayak lepas tipis lah. Artian berarti itu dia pangkal ekor akan turun itu kalau karena dia terbiasa berenangnya Terlalu lama, melambung ya. Jadi dia mungkin udah salah urat kalau kita ya kan. Bawa ke Maerat bisa kali ya. Terus kelihatan juga itu dari insang keluar gelembung. Insang keluar gelembung juga. Ya Kan kan udah pecah itu gelembung. kan mungkin suka tahu-tahu kalau kita bilang nyemus ya, ngambil udara. Oke, Ngambil udara di keluar atas. ke atas, nah itu makin kembung. Makin kembung. Jadi salah satu faktor penyebab ikan nungging itu ya karena kembung juga ya. Iya, kembung. Biasanya kan pas sehatnya itu dari nungging itu habis nungging bagus dia ngambang dulu ke atas. Oke, ngambang dulu di atas. Nungging kembung normal. Oh, gitu. Biasa Jadi fase rata-rata mau sembuhnya begitu pasir-pasir ya. gitu. Jadi mungkin karena dia ngambang di atas jadi badannya dia jadi rata ya, jadi Iya. enggak bentuk nungging lagi yang gitu. Misalnya urusannya urusan perut. Iya. Nah, kalau antibiotiknya, Bang. Kita antibiotiknya yang Abang biasa pakai untuk bersihin ikan kembung begitu, apa nungging begitu Kalau gimana? nungging sih suka pakai apa bang? Metronidazol ya? Metronidazol. Metro ya. Ya, metronidazol. Pokoknya metro lah Iya. itu. Dulu ada pengalaman teman saya pernah jual ikan nungging. Faktornya karena lompat Iya. dari akuarium ke pokoknya dari akuarium ada tinggi lompat ke bawah. Nungging itu udah lama dia nggak sembuh. Akhirnya kan dijual murah. Dia kempes bang. Iya. Kempot tuh. Udah kempot, belakang kempot. Nunggingnya parah lah 45 derajat bang. Gimana? Itu akhirnya dijual murah. Mungkin dia telaten lah kasih obat, dia obatnya sama sih Metro tadi di Metro Mini ya? Ya, Metro. Kirain Metro Mini. Kuat kali buat ikan. Itu disuntik ke jangkrik, tapi treatment lama sih bang, berapa kalau nggak salah sih sampai 2-3 bulan dengan treatment yang sama standar kan, air pendek, Air dipendekin 2 kali lebar badan. Jadi supaya ikan itu nggak nungging ya, Bang ya. ya biar Tujuannya. tetap terjaga dari tekanan air juga kan, sama kasih filter 32 derajat atau 30 derajat yang penting ada anak. Nah itu treatmentnya disuntik bang, digerus, dilalutin, disuntik ke Ditaruhin jangkrik. ke ini Jangkrik. ke pakan ya, Ke di pakan. pakannya. Itu waktu itu bisa sembuh. Oke, karena ikannya mungkin bukan pecandu obat-obatan, jadi Iya. kita harus paksa. Jadi mungkin setelah demuran bisa recovery akhirnya bisa sembuh. Bisa. Tapi juga nggak 100% pasti sembuh. Ya, Juga itu tadi juga kenapa dibilang juga, 50-50 ya. 50-50. Tapi perlu dicoba lah, dicoba dulu sampai maksimal. Ada beberapa hobis yang belum paham nih cara mengatasi penyakit ikan yang dinamain kutu jarum. Kutu jarum itu kan masih simpang siur ya bang obatnya tuh, orang kan ngatasinya Iya. harus gimana gitu. Itu gimana bang cara ngobatin ikan itu? Iya, kutu jarum memang agak susah lah diobatin, kasih obat, terapi obat sih. Ya itu tadi ada yang sembuh, ada yang enggak. Saya pernah coba juga pakai obat tertentu, akhirnya sih cabut bang. Cabut. Paling enak dicabut, habis dicabut sampai akarnya, Oke. masukin akuarium, filter cuci dulu ya semua ya, kapas-kapas, baru dikasih obat. Nah, itu Lebih efektif mungkin ya. lebih efektif. Nah kalau yang dicabut nih sampai akarnya, apakah kan kadang kutu jarum itu kan masuk ke dalam sisik ya bang? Artinya itu sisik Iya. itu harus dicabut dulu juga atau gimana bang? Enggak, kalau kutu jarum paling kan yang ada kayak akar tuh dicabut terus sampai ada yang merah-merahnya tuh yang bentol. Ya, bentol Itu merah itu harus diratain sampai bersih. dikerok mungkin ya, dikerok pakai dikerok. kuku atau pakai apalah. Ditarik pakai pinset Nah, bisa. pokoknya kalau bersih itu diobatin nanti kering kok. Kering ya dengan obat. Obatnya apa itu bang? Antibiotik. Antibiotik Biasa lagi. yang bisa pakai sih dimilin ya. Yang biasa Tapi dipakai di lumayan mailin. keras sih. Dimailin itu obat yang tergolong keras ya obisnya. Jadi jangan Ya. kalau belum punya pengalaman jangan asal pakai dimilin karena itu sebenarnya obat untuk breeder untuk di kolam gitu. Jadi itu benar-benar keras gitu. Kalau kebanyakan dia pH nanti dia pintut ya, kropos ya. Kropos. Kropos di ujung ekor, kropos keras. Oke, itu karena dimilin itu tadi Kebanyakan, bisa ya. kropos ya. Jadi mungkin penanganan obat lain gitu yang lebih soft itu mungkin bang? Paling ya antibiotik biasa kayak Tetra. ya tetra atau biotik ekstra yang orang jual yang
obat umum, obat jamur umum lah. Obat jamur umum, contohnya Tapi- pomade atau Ya apa itu gitu bisa Bang, sih ya? sebenarnya, tapi kalau saya bilang sih cabut dulu ya, karena pernah coba nggak dicabut sampai berapa hari masih aja terus, nggak mati-mati, nggak rontok, nggak rontok. Tumbuh lagi dan tumbuh lagi gitu. Tumbuh lagi. Tumbuh sih kadang nggak tumbuh, cuman segitu aja. Jadi yang udah tumbuh segitu, cuman nggak kering, nggak kering. Kalau nggak diobatin kan makin banyak tuh bang, sampai ke mata-mata. Ya, oke. Dikit Sampai mata semut juga bisa ya, benar. Bola Banyak mata banget. juga. Keluar dari pinggir mata ini ada Dari Nah, dalam mata keluar iya. kutu jarumnya. Wah, kalau itu udah Sangat susah susah. kali ya untuk cabutnya. ya rusak Iya. bang. Pasti kan namanya kan kuncut lari, pojok parkir, Stres ya, mungkin sampai karena gatel kan. ya akhirnya kan ekor yang kena itu kan pada rusak, bentol juga patah, makan kutu. Karena dia mengakar mungkin ya kutu Iya. jarumnya ya. Satu sih karena arwana itu kan hidup di air ya, jadi jagalah air sebaik mungkin dengan cara ganti air rutin. Kalau bisa sih setiap hari walaupun sedikit ya, sedot kotoran yang ada di bawah sampai level sampai bersih lah yang ada kotoran di bawah, lalu ditambahin air fresh sampai sebatas air yang diinginkan. Lalu ganti filter setelah cukup kotor lah, kan kita bisa lihat parameter dari udah kotor, udah mulai tersumbat, kita ganti lah, kita cuci atau kita ganti. Satu lagi yang terpenting kan cara kasih makan ikan. Jadi kita kasih makan ikan itu yang nutrisinya lengkap. Jadi kalau bisa sih kasih menu makanan yang variasi ya. Jadi ada jangkrik, ada ulet Jerman, ada kodok, udang sih lebih utama ya. Jadi utamakan kan kasih udang, jangkrik, selang-seling aja sih. Jadi biar pertumbuhan maksimal, warna ikan juga akan semakin bagus. Oke, yang terakhir saya mau kasih tips cara memilih ikan arwana sebelum kalian beli, para hobis. Jadi pastikan ikan itu sehat, dalam arti sehat, ikan berenang normal, mekar. Yang terpenting lagi kan harus mulus ya, jangan ada komplain lah, jangan ada minus. Maksudnya minus penyakit nih, misalnya sungut, ada jamur, itu kalau bisa cari yang mulus lah, cari yang semulus mungkin. Anatomi sih sesuai selera lah ya, sama bakat warna yang genetik bagus. Pilihlah arwana sesuai selera, yang pasti selera jangan yang jelek ya, yang pasti ikan harus anatomi bagus, sesuai selera, mulus dan genetik bagus. Lalu rawatlah sebaik mungkin, karena suatu saat akan mendapatkan hasil yang bagus. Bonusnya ikan bisa makin bagus, dijual pun akan semakin bagus harganya juga gitu. Ya, halo bis. Ini ikan favorit saya sekarang nih. Namanya Bima nih. Ukurannya 52 cm. Kemarin pernah ikut kontes sekali nih di ACI 2019 Nusatik ACI Cup 6 kemarin. Ini juara 5 nih, kelas size gede. Kita lagi prepare untuk ACI tahun ini nih. Mudah-mudahan Desember ada kontes, kita mau mainin. Mudah-mudahan beruntung lah nih. Jadi bagus. Oke hobis, terima kasih udah nyaksin video kita dari awal sampai akhir. Nah, bagi teman-teman hobis nih yang pengen nanyakan langsung, bisa langsung cari kemana bang? Bisa follow di Instagram saya di sini nih, sama di Facebook. Kalau lebih detail bisa pakai WhatsApp lah, semuanya di sini ya. Semuanya kita cantumin di sini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.
juga tuh kura-kura. Yang ini sulcata nih, sulcata jantan nih, 31 cm. Yang betina 26 cm. Nah, ini leopard pardalis kecil 14 cm. Leopard pardalis.